di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Sahabat Yakobian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Yakobian dalam keadaan sehat selalu. Saya, Diana Siregar, akan memandu para sahabat Yakobian dengan topik Finding Your God yang akan dibawakan oleh Bapak Lukas Alpian Susanto. Beliau adalah Koordinator Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Para sahabat Yakobian, jika selama sesi berlangsung sahabat memiliki pertanyaan, maka para sahabat Yakobian dapat menuliskannya pada live chat channel Sekolah Yakobus dan jangan lupa untuk subscribe serta like channel di Sekolah Santo Yakobus. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Lukas Alpian Susanto. Iya, selamat siang sahabat Yakobian dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu untuk kita semua. Terima kasih kalian sudah mau menyaksikan kembali program kami di channel sekolah kami, Sekolah Santo Yakobus, di Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Hari ini saya akan membawakan tema yang sangat umum sebenarnya. Yang saya yakin banyak sahabat Yakobian di luar sana sudah mempraktekkan hal ini, tapi tidak ada salahnya mari kita lakukan lagi, mari kita dengarkan lagi, dan mari kita coba lagi hal-hal yang sudah kalian lakukan. Karena ini akan membantu kalian untuk menemukan emas kalian. Seperti tema hari ini, Finding Your Gold, mari kita temukan emas kita, mari kita cari di mana emas kita, di mana berlian kita, di mana harta kita. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tema, seperti biasa, saya akan memberikan dua permainan yang akan membantu kita dalam proses konseling, dalam proses diskusi untuk membangun kehangatan, kenyamanan, atau dalam bahasa konseling disebut rapport. Kita membangun rapport bagaimana orang-orang tuh jadi nyaman, jadi tertarik, suasana jadi enjoy. Nah, kita mulai dengan permainan. Saya ada dua permainan yang akan saya berikan kepada sahabat Yakobian. Mungkin banyak yang udah pernah tahu dan tidak ada salahnya kita coba lagi ya. Yang pertama adalah tepuk nyamuk. Wah, siapa yang sudah pernah main? Wah, pasti banyak yang sudah pernah bermain nih. Tepuk nyamuk yang pertama. Apa itu tepuk nyamuk? Jadi saya akan memberikan clue atau petunjuk. Jadi petunjuknya seperti ini, langsung aja kita praktek ya. Petunjuknya adalah perhatikan apa yang saya katakan. Oke, petunjuknya adalah perhatikan apa yang saya katakan. Permainan kita adalah permainan tepuk nyamuk. Lalu sahabat Yakobian harus menebak berapa nyamuk yang mati setelah saya pukul. Jadi cerita di sini banyak nyamuk nih. Wah, nyamuk banyak. Nanti teman-teman saya di sini akan membantu menjawab. Mereka juga ingin main nampaknya ya. Nanti ingin main juga. Ketika saya bilang perhatikan apa yang saya katakan, ya. Tepuk nyamuk. Berapa nyamuk yang mati? Ada jawaban 10, 4, 7. Ya, yang benar adalah 4. Kok bisa ya ada 4 ya? Coba kita coba lagi. Saya tepuk dulu nyamuknya. Berapa? Berapa? Belum ada yang benar nih. Berapa? Berapa? 1 jawabannya. Sekali lagi ya, ini 3 kali percobaan, ini terakhir. Cluenya adalah perhatikan apa yang saya katakan. Kita akan bermain tepuk nyamuk. Saya akan tepuk nyamuknya nih. Banyak sekali nyamuknya. Mati berapa? Gak kehitung katanya. Mati berapa? 1, mati berapa? 2. Jawabannya adalah mati 2. Nah, nanti sahabat Yakobian bisa main dengan banyak orang. Bisa banyak orang, nanti dibawa, ditepuk-tepuk. Udah tau dong jawabannya, kuncinya apa? Oke, cluenya adalah perhatikan apa yang saya katakan. Nanti sahabat Yakobian kalau nggak tahu bisa tanya nanti. Apa sih jawabannya? Kok bisa 2, kok bisa 1? Oke, itu yang pertama. Lalu permainan kedua, saya minta bantuan Ibu Diana. Ibu Diana bisa ke depan kamera bersama saya. Kita akan bermain nama permainannya, ini tepuk persahabatan. Bu Diana boleh maju lagi? Oke, tepuk persahabatan. Pokoknya hari ini, kali ini tepuk-tepukan lah. Ya, jadi kita tetap jaga jarak. Tangannya ibu jaga jarak dengan saya seperti ini.
seperti ini ya sahabat Yakobian ya. Jadi Bu Diana boleh di atas atau di samping, nah saya boleh di bawah. Nanti saya akan sebutkan 2 warna. Saya pilih warna karena saya senang warna hitam dan Bu Diana suka warna hijau, maka saya pilih hitam, Bu Diana hijau. Ketika saya bilang warna hijau, maka Ibu Diana harus tepuk tangan saya. Misalnya hijau, wah tepuk, benar. Tapi saya harus menghindar supaya tidak kena ditepuk. Ini bisa dimainkan oleh 1000 orang. Dipandu oleh 1 orang, tapi main berdua juga seru. Saya sering main berdua atau bertiga, saya pandu gitu ya. Terus kalau saya bilang hitam, saya yang tepuk, Bu Diana yang menghindar. Kok saya jadi hindar, salah itu. Jadi begitu, kita coba ya. Warnanya boleh apa aja, terserah. Tapi karena Bu Diana tadi saya ada tanya suka warna hijau karena cerah, saya suka warna hitam ya karena biar menutupi yang lain-lain. Jadi saya suka warna hitam lebih kalem. Jadi saya suka warna hitam, maka saya pilih hitam, Bu Diana hijau. Oke, kita coba. Saya bisa 2 cara, pertama sebut nama atau dengan cerita. Biasanya saya dengan cerita. Pada suatu hari kita pergi ke tengah hutan, lalu di sana banyak sekali tanaman berwarna hijau. Wah, aduh, harusnya saya menghindar. Ya, di dalam tanaman berwarna hijau itu terdapat sebuah gua yang sangat gelap. Warnanya adalah hijau juga, ya, karena banyak daun-daunan. Nah, itu boleh pakai cerita kayak gitu. Tapi kalau langsung warna, kita coba ya, hitam. Wah, saya yang tepak. Hijau, udah berarti Ibu Diana yang tepak. Begitu permainannya. Terima kasih Ibu Diana. Wah, luar biasa loh Ibu Diana ini. Bermainnya sangat antusias. Ditepok mulu tangan saya, pedes juga ya. Berkali-kali tepok kenceng juga tepokan Ibu Diana. Itu 2 permainan yang bisa kita mulai untuk membangun suasana. Jadi ketika kita mengerjakan bersama teman-teman atau ngobrol bersama keluarga di rumah, bisa bermain sama anak-anak, sama orang tua, om tante, kita main itu bisa kok untuk membangun kehangatan. Oke, langsung aja kita masuk ke tema kita, Finding Your Gold. Nah, di layar sudah tampak sebuah peti harta karun atau peti yang berisi dengan berbagai macam hal yang berharga. Ada apa aja di sana? Wah, ya kok sahabat Yakobian banyak yang jawab, ada emas, ada berlian. Saya bisa dengar dari sini walaupun sahabat Yakobian ada di mana-mana, saya bisa dengar. Ada emas, ada berlian, ada kalung mutiara, banyak sekali hal yang berharga, tapi di sana banyak emas. Lalu bagaimana cara menemukan emas itu? Atau bagaimana cara menemukan harta karun tersebut? Sahabat Yakobian pasti tahu, untuk menemukan emas, kita harus menggali, kita harus mencari. Kita harus terus menggali sampai dalam, sampai emas itu ketemu. Karena emas itu tidak ada di permukaan, tapi ada di bagian terdalam. Saya pernah menonton film, jadi di film sana ada beberapa cerita, kalau nggak salah ada 6 cerita, dan salah satunya bercerita tentang seseorang yang ingin menemukan emas. Pertama dia gali 1 meter, 2 meter, wah dapetnya nggak dapet. Gali lagi 3 meter, wah nggak dapet, modalnya hanya cangkul. Gali lagi 6 meter, wah dapetnya dikit, sampai semakin dalam lalu akhirnya dia menemukan bongkahan emas yang sesungguhnya, bongkahan emas yang besar. Itulah cara kita mencari emas, itu menggalinya. Kita gali terus sampai emasnya ketemu. Nah lalu bagaimana kita menemukan emas kita? Nah di PowerPoint yang sudah saya tampilkan, pasti kelihatan dong ya PowerPoint-nya ya. Nah di PowerPoint yang saya tampilkan, bahwa untuk belajar menemukan potensi atau menemukan emas kita menggali, itu caranya ada 2. Cara sederhananya ada 2. Yang pertama adalah dengan disiplin. Setiap orang pasti setuju bahwa untuk menemukan sesuatu yang emas kita, sesuatu yang baik, kita harus bisa disiplin. Disiplin ini dalam bahasa Inggris disebut disciple, turunan dari bahasa Latin discipulus. Bagaimana cara kita menjadi disiplin? Kalau hari ini kita ngegali 1 meter, kalau hari ini kita ngegali 2 meter nggak dapat, kita harus tetap ngegalinya jam berapa kita? Jam 7 pagi. Ya kita dari jam 7 pagi, besoknya dari jam 7 pagi lagi. Kalau kita biasa bangun pagi, kita biasakan terus bangun pagi, maka itu akan menjadi karakter kita. Kalau kita tidak disiplin, hari ini jam 7 bangun, besok jam 8, besok lagi jam 9, karena tidak disiplin. Akhirnya kalau misalnya anak sekolah kan biasanya, misalnya sekolah pagi-pagi sebelum PJJ, kita mau masuk new normal juga ya, mungkin nanti banyak aturan baru dan sebagainya sudah dijelaskan. Nah, kalau kita nggak disiplin, kalau kita selalu melanggar aturan, kita tidak menaati aturan yang ada, bagaimana cara kita menemukan emas kita? Nanti aja, misalnya kita melatih diri dengan membaca untuk menemukan emas kita. Hari ini baca, besoknya nggak baca lagi. Nanti aja lah bukunya dikit lagi aja, nanti aja. Itu akan sulit. Jadi kita perlu disiplin. Yang kedua adalah rendah hati.
Rendah hati ini bahasa Inggrisnya humble, semua tahu ya, banyak yang tahu. Bahasa Inggrisnya humble diambil dari bahasa Ibrani turunannya, itu humus. Apa sih humus? Humus itu yang menyuburkan tanaman, tanah. Jadi harus lagi kembali ke bawah. Kalau kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, maka kita akan mau belajar dari manapun, dari siapapun dan kapanpun. Karena untuk bisa menemukan potensi kita harus mau belajar. Kita harus bisa mendengarkan, kita harus bisa melihat banyak orang. Kalau kita rendah hati, maka banyak hal yang bisa kita dapatkan. Siapa yang mau berteman dengan orang sombong dan tinggi hati? Bagaimana cara kita belajar minta bantuan orang lain? Tolong ajarkan saya ini, ajarkan itu, kalau tidak dengan kerendahan hati. Maka untuk bisa menemukan potensi kita lebih jauh, agar kita bisa menggali lebih jauh, kita perlu disiplin dan rendah hati. Kalau kita sombong, kalau kita tidak mau memperhatikan apa kata orang, nasihat yang baik, apapun yang diberikan orang kita dengarkan, kita tampung dengan kerendahan hati. Toh nanti mau kita pakai atau tidak berbalik kepada kita. Maka kita dengarkan, kita belajar dari siapapun, dari manapun, kapanpun. Kita rendah hati, kita disiplin. Itu kunci yang pertama. Dua kunci itu dipegang untuk menggali emas kita lebih jauh. Soalnya kalau kita nggak mulai mengatur diri atau disiplin, susah untuk menggali lebih jauh lagi. Oke, nah saya senang dengan kata-kata ini. Believe in yourself. Karena pada dasarnya sebelum kita menemukan emas, pada dasarnya sahabat Yakobian perlu tahu, kita ini berasal dari ribuan, jutaan, bahkan miliaran pesaing sebelum kita lahir ke dunia. Dan pada akhirnya terciptalah kita, satu pemenang. Jadi pada dasarnya dari awal sana, begitu kita lahir ke dunia, kita adalah pemenang. Seorang pemenang pasti mendapatkan emas. Olimpiade, juara satu dapat medali apa? Emas. Lalu pemenang Piala Dunia dapat bola, emas. Semuanya dapat emas. Dan ingat, kita adalah pemenang. Dari ribuan banyak yang bersaing sebelum lahir ke dunia, itu di gambar itu ya, sudah kelihatan ya gambarnya ya. Lalu lahirlah kita, saya adalah seorang pemenang. Maka emas itu sebenarnya ada dalam diri saya, karena saya seorang pemenang. Hanya bagaimana cara kita menggali emas tersebut. Nah, untuk kita bisa menemukan emas kita, ingat kita adalah pemenang. Kita pemenang, kita harus mencari emas kita. Mana spidol saya ya? Oh ini dia. Nah, saya akan bantu dengan satu teknik yang udah banyak orang tahu ini. Ini banyak banget yang tahu, kita pakai SWOT analysis. Sering saya lakukan, kenapa sering saya lakukan? Saya senang sekali melakukan SWOT analysis ini. Kenapa? Dengan SWOT analysis ini saya bisa tahu sejauh mana perkembangan saya. Hari ini saya bisanya satu, tapi dengan pengalaman dan hidup yang lainnya, dari pengalaman hidup saya, dari relasi dengan yang lain, pasti ada kekuatan tambahan saya. Pasti ada kelemahan juga yang bertambah juga. Tapi bagaimana kita antisipasinya. Maka mari kita sama-sama, kalau sahabat Yakobian di rumah ada alat tulis, boleh sambil kita tulis, kita langsung praktek aja bagaimana menemukan emas kita. Jadi silakan siapkan alat tulis atau di handphone kalian, di gadget kalian bisa kalian tulis. Kita akan mulai dengan strength, kekuatan kita. Apa sih kekuatan yang ada dalam diri kita? Bagaimana sih Pak Santo carinya cara cari kekuatan kita? Saya nggak tahu loh, saya kuatnya apa. Kadang-kadang saya kuat sih kalau makan itu kadang-kadang 3 piring, kuat ngabisin nasi. Saya kadang-kadang kuat juga nonton drama Korea 2 hari, kuat mata saya melek. Nah, itu kekuatan kalian. Kekuatan itu muncul dari sesuatu yang kalian sukai dan yang kalian bisa bertahan lama di sana. Cuma kita harus lihat, bahasanya itu tinggal cari bahasanya aja. Kalau misalnya kuat drama Korea, 2 hari loh nonton drama Korea. Misalnya nonton drama Korea itu sampai melek terus 2 hari, artinya apa? Daya tahan. Wah, strength saya daya tahan. Daya tahan, kekuatan saya. Wah, saya makan kuat 3 piring. Wah, artinya apa? Semangat. Kalau nggak pakai semangat makan susah. Itu kekuatan saya, semangat. Lalu apalagi kekuatan saya? Kekuatan saya, wah saya kuat Pak kalau disuruh berlari-lari, main bola, wah kekuatan saya punya kekuatan fisik di sini. Jadi kita punya kekuatan fisik. Ini sumber-sumber kekuatan kita. Ini sumber kekuatan kalian. Lalu nanti akan bertambah lagi, pasti. Kekuatan pasti akan bertambah seiringnya waktu dan pengalaman kalian. Udah ketemu strength-nya, kayak tadi saya bilang kan, nonton drama Korea 2 hari, oh berarti daya tahan saya kuat. Wah makan kuat banyak, wah saya orang yang bersemangat. Wah saya punya stamina oke nih, 2 hari lari gak capek-capek.
wah stamina kuat karena biasa kegiatan outdoor kan ya. Fisiknya kuat. Lalu apa lagi? Kita cari 4, satu lagi. Daya tahannya, saya punya daya tahan kuat, saya tambahkan di sini. Daya tahan kuat. Semangat, punya fisik yang kuat. Lalu satu lagi, saya adalah pribadi yang rendah hati. Saya tambahkan dari tadi ya, rendah hati. Wah ini kekuatan saya. Wah saya udah punya nih kekuatan saya. Oh saya tahu ini kita gunakan untuk kita mencari emas kita. Oh ini juga sudah emas kita, tapi kita gali lebih jauh lagi agar kita tahu seberapa besar emas yang kita miliki. Daya tahan itu penting untuk kita hidup sehari-hari, menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Lalu semangat, dengan semangat kita bisa mengerjakan banyak hal. Oke sekarang kita cari weakness kita, ini saya hapus dulu ya. Strength-nya udah dapat, sekarang kita cari weakness, kelemahan kita. Di balik kekuatan pasti ada kelemahan juga yang mengikuti. Kelemahan itu bukan menjadikan kita lemah, tetapi kelemahan itu menjadikan kita lebih waspada. Maka kelemahan itu atau weakness-nya di sini kita lihat. Kelemahan saya apa sih? Saya nonton Korea 2 hari 2 malam. Berarti kekuatan saya. Di balik itu kelemahannya apa? Tidak tahu waktu, berarti time managementnya kurang. Artinya kontrol diri yang kurang. Kontrol diri. Saya lemah dalam mengontrol diri saya. Terus kelemahannya apa lagi? Pengontrol diri atau pengendalian diri. Di sini bisa pengendalian. Wah ini kayaknya saya lagi sambil sharing ya, ini sharing saya juga nih. Saya susah kontrol pengendalian diri. Kadang-kadang kalau saya lagi nonton film juga, ya kalau nonton film yang bagus kuat berhari-hari. Tapi itu, akhirnya besoknya waktu ya kerja jadi terbengkalai, ngantuk, tempat kerja, capek, itu pengendalian diri. Weakness, kelemahan saya. Terus kelemahan saya apa lagi? Oh saya takut kalau berbicara di depan umum. Takut atau malu. Malu saya kalau bicara di depan umum. Kadang-kadang saya kalau bicara depan umum, mulut saya tutup. Karena saya takut. Atau kadang-kadang saya pakai topeng, pakai masker. Nah, itu kelemahan saya takut bicara di depan umum. Oke, apalagi kelemahannya? Saya mudah terpengaruh. Katanya kalau di sini enak loh makanannya, wah akhirnya jajan, wah nggak enak jajan lagi diajak orang. Terus-terus saja padahal perutnya sudah kenyang. Tapi masih jajan terus, mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Ini kelemahan saya. Oh, berarti pengendalian diri saya rendah ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa punya pengendalian diri tinggi? Nah, kita cari nanti. Sekarang kita list dulu. Kita tulis dulu apa kelemahan kekuatan kita. Oke, itu kelemahannya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke opportunity atau kesempatan yang kita miliki. Kesempatan apa sih yang kita miliki? Kita punya sebuah kesempatan. Banyak, misalnya kesempatan usia muda. Kesempatannya apa? Waktu untuk belajar dan berkarya lebih panjang. Itu sebuah kesempatan loh misalnya usia muda. Dikatakan terus masih punya juga semangat. Wah saya punya semangat juga, kesempatan saya masih terbuka luas. Karena saya di mana-mana semangat ini banyak yang support ya, dukungan. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga tuh penting. Maka kalau keluarga mendukung, apapun yang akan kita lakukan, biasanya itu bisa berhasil. Karena pada pun saat kita gagal, keluarga tetap mendukung, kita akan kuat untuk mencoba lagi. Maka kalau keluarga kita mendukung, kesempatan kita untuk berkembang itu sangat luas. Jadi di sini penting peran keluarga, dukungan keluarga, sehingga kita punya kesempatan yang lebih besar untuk meraih sesuatu. Lalu apalagi kesempatannya? Teman-teman yang peduli. Wah kalau kita punya teman-teman yang peduli, di keluarga mendukung, di pergaulan juga banyak orang peduli, maka emas kita akan semakin besar nantinya. Yang lain juga akan kebagian emasnya. Jadi dukungan dari orang tua dan teman itu adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan diri untuk menemukan emas. Oke, lalu ancamannya. Ini opportunity kesempatan, kita masuk ke ancaman, threat kita. Punya ancaman apa sih kita? Wah ancaman saya misalnya. Apa ancaman di sekitar saya? Ternyata ancaman di sekitar saya adalah tidak adanya fasilitas. Fasilitas saya kurang. Gimana saya mau berkembang? Fasilitas saya kurang. Oh ternyata itu ancaman saya. Lalu apalagi lingkungan tempat tinggal. Misalnya lingkungan yang kurang mendukung. Lalu bisa juga di sini masuk keluarga
Kalau keluarga bisa menjadi kesempatan, keluarga bisa menjadi dukungan, keluarga juga bisa menjadi ancaman. Bahkan di sini kita bisa masukkan juga teman-teman. Kalau bahasa sekarang kan teman-teman yang toxic. Itu kalau bahasa-bahasa anak-anak muda zaman sekarang, wah teman-temannya toxic, jangan dideketin lah. Toxic banget teman-temannya, wah pengaruhnya negatif. Ya itu ancaman. Ketika kita dalam lingkungan atau teman-teman yang berpengaruh negatif terhadap kita, kita tidak akan berkembang. Oh jadi teman-teman saya itu ancaman. Bagaimana menghindarinya? Ya sudah, tinggalkan yang menjadi ancaman. Kalau keluarga kita komunikasikan. Oke, ini SWOT analysis. Oke, tadi saya udah bilang SWOT kita. Ada 4 hal, sahabat Yakobian di rumah bisa mempraktekkan apa kekuatan kalian, kelemahan kalian, kesempatan kalian, dan ancaman kalian. Maka ketika itu sudah ditulis, akan kelihatan emas kalian, emas kecil kalian tuh. Gold kalian yang masih kecil-kecil agar nanti bisa menjadi semakin besar. Oke, berikutnya setelah kita masuk SWOT analysis, tadi sudah satu cara. Kemudian cara kedua, saya suka pakai cara ini. Ini Johari Window namanya. Kenapa disebut Johari Window? Johari itu singkatan dari penemunya, Joseph Louf dan Harrington Ingham. Jadi mereka jadikan satu, menemukan kotak kepribadian ini, lalu dilihat tuh seperti jendela, maka disebut Johari Window. Itu banyak kok teorinya di media sosial atau kalian cari di berbagai situs itu banyak sekali. Nah untuk Johari Window ini, sahabat Yakobian bisa melakukan ini sendiri atau juga, dan juga melakukan bersama semua orang dekat kalian. Kita akan coba ya, kita akan langsung praktek biar sahabat Yakobian di rumah, teman-teman di rumah bisa tahu bagaimana sih membuat Johari Window ini. Nah, Johari Window ini ada 4 aspek, ada 4 kotak. Kotak pertama itu yang warna hijau, kotak tentang apa yang kita tahu dan orang lain tahu. Itu diisi tahap ketiga. Kotaknya di awal itu di warna hijau itu, tapi isinya tahap ketiga. Tahap pertama kita isi di hidden self, di kotak warna biru, biru muda. Di biru muda kita isi dulu yang kita tahu tentang diri kita. Diri kita tahu. Apa yang diri kita tahu tentang diri kita? Misalnya, saya tahu tentang diri saya, 1, saya orangnya sabar. Kedua, ini orang lain nggak tahu nih, orang lain mungkin kelihatannya saya galak. Tapi ternyata saya orang yang sabar. Yang tahu hanya diri saya, orang lain itu nggak tahu. Karena apa? Ada sesuatu yang memang hanya saya aja yang tahu. Terus saya itu seorang pejuang. Terus saya itu orang-orang kalau ngeliat saya malas-malesan mungkin. Teman-teman ngeliat biasa aja kok. Tapi ternyata saya punya mental semental baja. Saya berjuang untuk meraih apa yang saya impikan. Itu hanya kita yang tahu. Oke, terus saya juga seorang yang inisiatif. Inisiatif tinggi. Nah, inisiatif tinggi misalnya, itu diri saya yang tahu, tapi orang lain nggak tahu. Sahabat Yakobian bisa tulis juga apa tuh di sana yang kita tahu tentang diri kita, tapi orang lain nggak tahu. Ini tahap pertama. Lalu kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua kita masuk ke bagian orang lain tahu, diri kita tidak tahu. Tahap kedua adalah orang lain tahu, diri kita tidak tahu. Itu di bagian PowerPoint-nya ada di warna pink atau merah muda. Dilihat di situ, orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Caranya gimana? Minta tolong sama temennya. Tolong dong, lu tahu nggak sih, gue tuh orangnya kayak apa? Atau sama orang tua, mami papi tahu nggak sih aku tuh orangnya kayak apa? Nanti akan terlist atau terdaftar bahwa oh saya ini orangnya seperti apa. Menurut pandangan orang saya ini orang yang cerewet misalnya. Saya ini orang yang keras kepala misalnya. Lalu saya ini orang yang inisiatif. Oh ternyata inisiatif ada menurut orang-orang. Oh saya ini orang yang ceria. Wah. Kita sudah sampai 2 tahap. Ini yang kita tahu orang lain nggak tahu. Yang ini orang lain tahu kita nggak tahu. Oh ternyata selama ini menurut orang saya itu ceria ya. Kayak biasa aja padahal. Oh menurut orang inisiatif saya tinggi. Nah maka kita bisa mengisi di kotak yang warna hijau. Orang lain tahu, saya tahu. Bagaimana cara ngisinya? Kita tinggal bandingkan aja di sini. Di tahap 1 dan tahap 2. Oh menurut saya itu orangnya sabar. Tapi kata orang cerewet. Berarti
Saya tahu orang lain nggak tahu ya, berarti yang sama-sama orang tahu apa? Oh, inisiatif. Berarti ini nomor satu, artinya kekuatan kalian inisiatif tinggi. Ceria, berarti bersemangat. Atau kalian bisa bilang pejuang, semangat di sini. Pejuang dan ceria masuk bareng, kita kategorikan sama. Lalu berarti yang menjadi kekuatan saya tertinggi adalah inisiatif ternyata. Wah, ternyata saya ini orang yang inisiatifnya tinggi ya. Itu yang akan kita kembangkan. Apalagi tadi di strength kita juga kita temukan bahwa kita berinisiatif. Tapi kelemahan kita, pengendalian diri kita kurang. Itu yang harus kita tingkatkan dan pengendalian dirinya harus waspada. Harus terus dikikis supaya kita terus bisa mengendalikan diri kita. Lalu daerah yang terakhir itu nggak ada siapapun yang tahu. Jadi dalam teorinya dikatakan itu daerah gelap banget. Itu alam bawah sadar dan tersembunyi. Mungkin nanti akan ada topik yang akan membahas itu. Tapi itu tidak usah diisi. Sekarang kita sudah ketemu bahwa emas kita adalah inisiatif. Inisiatif dan semangat. Dari hasil SWOT dan hasil SWOT analysis dan dari hasil Johari Window ketemunya dua. Inisiatif dan semangat. Ini emas kita yang harus kita kembangkan. Ini emas kita yang harus tetap kita pelihara, yang harus tetap kita gali supaya kita semakin berkembang, supaya kita semakin melangkah lebih jauh. Itu pakai SWOT analysis dan Johari Window, kita bisa ketemu emas kita. Lalu berikutnya ada satu lagi. Kita pakai teori namanya ambak. Ini saya ambil dari teori quantum learning. Teori quantum learning ini bangkitkan minat belajar melalui ambak. Apa itu ambak? Di buku itu disebutkan ambak adalah apa manfaatnya bagiku. Nah, Bobby the Potter ini bilang bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus lihat, ada nggak sih ini manfaatnya buat saya? Misalnya, saya mau ngambil kursus. Saya mau ambil kursus memasak. Penting nggak ya buat saya ya? Apa manfaatnya? Kita tulis apa manfaatnya buat saya. Oh, nggak bermanfaat misalnya. Yaudah kita nggak usah ambil itu kursus memasak. Atau saya mau ngambil, teman-teman ngajak nongkrong misalnya, ini berkaitan dengan pengendalian diri. Nongkrongnya hari kerja, weekdays bukan weekend. Maka kita lihat, ada manfaatnya nggak ya kalau teman-teman nongkrong gini hari, terus mau bicarakan apa nggak ya? Oh mungkin manfaatnya kurang nih, karena besok akan kerja, akan ada banyak kegiatan, akan sekolah. Mungkin kalau nongkrongnya weekend, lebih enak kali ya. Nah jadi bisa kita tolak dengan alasan-alasan tersebut. Maka setiap kita mau melakukan sesuatu, coba cari. Kita tanya, apa manfaatnya bagiku? Bermanfaat tidak? Ketika kita mau ngambil keputusan, misalnya mau studi lanjut lagi, atau mau ngambil jurusan IPA IPS, apa manfaatnya di IPA, apa manfaatnya di IPS bagiku? Lalu apa kekuatanku, apa kelemahanku? Lalu apa kata orang tentang diriku, dan apa kataku tentang diriku? Nah, dengan 3 metode yang tadi saya berikan, kita bisa menemukan emas kita lebih jauh. Kita bisa menemukan emas kita semakin besar lagi. Jadi setelah SWOT analysis, Johari Window, dan ambak, apa manfaatnya bagiku? Jadi sahabat Yakobian bisa tahu emas yang kalian miliki. Nah ditambah lagi dengan 3 teori tadi, ada SWOT, Johari Window, dan satu lagi ambak. Kita pakai teknik konseling yang dulu pernah saya bawakan. Saya nggak memilih di sini 3 teknik konseling. Yang pertama adalah self talk. Ini penting. Kenapa penting? Kita harus sering bicara sama diri kita sendiri. Misalnya ketika kelemahan kita takut atau malu berbicara di depan umum. Tapi kita disuruh bicara di depan umum atau mendapat kesempatan untuk berbicara di depan umum. Nah kita katakan kepada diri kita, kamu bisa karena kamu ini orang yang berharga. Kamu ini pemenang. Tidak ada yang salahnya kalau kita coba. Semua orang ingin mendengarkan kamu. Jadi berbicaralah. Itu bisa kita katakan ke diri kita pada saat kita takut berbicara. Atau kelemahan kalian, pengendalian diri. Kita bisa bicara sama diri kita. Aduh, gimana ya? Perlu nggak ya melakukan ini? Perlu nggak ya melakukan itu? Harus nggak ya ikutin dia? Harus nggak ya mengikuti ini? Harus nggak ya ikut itu? Itu bicara sama diri sendiri. Penting sekali. Supaya apa? Supaya ketakutan kita menjadi kekuatan, supaya kelemahan kita bisa kita antisipasi. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang bisa membantu kita?
Emas kita adalah diri kita sendiri. Dengan tadi banyak hal yang kita lakukan, akhirnya ketemu inisiatif dan semangat. Oh, saya orang yang bersemangat. Maka ketika kita lemah nih, capek misalnya, aduh capek banget sih, tapi kerjaan masih banyak, tugas masih numpuk. Katakan pada diri kalian, saya orang yang bersemangat. Pasti bisa, itu sangat membantu. Saya jamin, kita harus sering berbicara dengan diri kita sendiri. Sapa diri kita, ajak diskusi diri kita, itu self-talk. Berikutnya ada lagi journaling. Dari tadi saya juga mempraktekkan tentang menulis. Maka saya tulis semuanya di sini. Ini bagian dari journaling, kita list, kita tulis. Setiap hari, setiap malam refleksi. Kita tulis setiap hari apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. Lalu kita cerita di sana, oh ya pengalaman hari ini saya tadi diminta untuk memberikan saran dan masukan. Tetapi saya bicaranya masih tergagap-gagap, tapi saya bicaranya masih malu-malu. Oh ini kelemahan saya, maka ke depan saya akan perbaiki. Ini journaling ini penting untuk kita menulis keseharian kita sehingga bisa kita lihat apa yang kita lakukan hari ini, apa kelemahan kita hari ini, apa kesalahan kita agar bisa kita perbaiki dan kita juga bisa menemukan kekuatan kita. Maka penting untuk menulis apa yang kalian alami, teknik journaling ini. Maka saya berikan lagi di sini, kita harus tulis, kita catat sebanyak-banyaknya. Kekuatan kita, kelemahan kita dari SWOT tadi, dari Johari dan dari Ambak. Kalau yang terakhir adalah teknik biblioterapi. Dengan membaca banyak buku, dengan membaca buku yang sesuai dengan kita, dengan memilih bacaan yang dapat membantu kita, itu akan semakin menebalkan emas kita atau semakin membuat emas kita berkilau, akan semakin membuat diri kita menjadi lebih baik. Maka pilihlah buku-buku yang sesuai dengan kalian. Bacalah buku-buku yang kalau misalnya kalian memang nggak tahu tentang public speaking, bacalah buku tentang public speaking. Atau sekarang udah banyak e-book di mana-mana, silahkan di-download, dicari atau beli e-book atau beli di toko-toko buku manapun banyak. Jadi itu, berbicara dengan diri sendiri, journaling, dan biblioterapi. Gunakan ketiga hal tersebut untuk membantu kalian menemukan emas kalian. Setelah kalian ketemu emas kalian, maka ini juga bagian hal yang paling penting di titik akhir dari tujuan menemukan emas, yaitu action plan. Setelah kita tahu emas kita, oh ya emas saya ini, saya udah ketemu emas saya, lalu kamu mau berbuat apa dengan apa yang kamu punya? Maka kita harus merumuskan hal tersebut. Apa visi kita ke depan? Apa misi kita? Apa goalnya yang mau kita capai? Strategi yang mau kita susun kayak apa nih? Sehingga tindakan saya membantu saya untuk bisa merealisasikan cita-cita dan mimpi saya dari emas yang saya punya. Visi saya ke depan, saya ingin menjadi seorang pemimpin. Saya ingin jadi presiden misalnya. Banyak anak-anak sekarang mungkin bisa jadi presiden, jadi guru. Saya mau jadi dokter, saya mau jadi banyak hal. Atau saya mau pindah kerja. Saya bingung harus melakukan apa. Saya takut untuk pindah kerja karena saya takut tidak bisa beradaptasi dengan baik. Saya takut tidak bisa berkembang dengan baik. Setelah kita temukan emas kita, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi inti dari kemampuan kita, lalu kita rencanakan. Sampai nanti ada action plan. Oh action plan, yang pertama, saya harus rajin bangun pagi ternyata. Yang kedua, saya harus rajin juga membaca buku. Saya harus rajin ikut pelatihan-pelatihan agar kemampuan saya semakin berkembang. Action plan berikutnya, saya harus membangun relasi lebih luas dengan teman-teman saya. Lalu strateginya bagaimana? Oh ya, dijadwalkan ketemu teman ini jam segini hari ini, mengerjakan ini jam segini hari ini. Oh goal settingnya apa? Baca 5 buku setiap minggu. Oh ketemu dengan teman-teman yang punya bisnis, dua teman 1 minggu. Lalu misi kita tercapai, lalu mimpi kita akan semakin dekat dengan kenyataan yang akan kita raih. Jadi setelah kita temukan emas kita rencanakan tindakan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan tahu, saya punya emas 1 peti, tapi saya tidak berbuat apa-apa dengan emas saya. Saya tidak punya rencana kerja, saya tidak punya planning untuk kehidupan saya. Ketemu tantangan sedikit, udahlah, ya udahlah, yang penting saya bisa lah, udah nggak usah belajar lagi lah. Nah dalam teori adversity quotient atau daya juang yang dikeluarkan oleh Stoltz, dikatakan manusia itu ketika berhadapan dengan tantangan digolongkan dalam 3 hal, quitters, campers, dan climbers. Kita punya emas, kita punya harta karun dalam diri kita, tetapi tidak kita lakukan untuk banyak hal. Ketemu tantangan dikit nyerah, diabaikan, diacukan. Artinya apa? Kita quitters. Ya udahlah. Yang penting saya udah punya, nggak akan berkembang itu emasnya, nggak akan lebih besar lagi emasnya. Ada lagi yang campers, udah dapat 5 ya udahlah cukup. Yang penting bisa buat diri saya sendiri.
Saya tidak usah melakukan apa-apa lagi, saya udah punya banyak hal. Ya udah saya nyaman dengan diri saya. Lalu ada lagi juga yang tipe climbers. Saya harus meraih banyak hal untuk bisa membantu banyak orang, untuk mewujudkan mimpi saya dan cita-cita saya. Jadi yang mana kalian setelah kalian tahu di mana emas kalian? Di mana posisi kalian? Apakah quitter salah? No. Apakah camper salah? No. Apakah climber salah? No. Semuanya tergantung dengan diri kalian. Kalau kalian memang nyaman di quitters dan kalian merasa emas kalian cukup kalian tahu aja tanpa perlu kalian kembangkan, ya sudah. Karena itu bagian diri kalian. Tapi kalau kalian merasa, oh enggak harus saya kembangin lagi sampai level yang saya terapkan. Oh saya sudah sampai di level ini, saya kembangkan emas saya, ya udah cukup. Atau ada lagi, wah saya harus cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Silakan kalian yang menentukan mau di mana kalian berada. Karena pada akhirnya saya suka dengan kata-kata Bunda Teresa dari Kalkuta. Bahwa setelah kita tahu emas kita, setelah kita membuat rencana atau tidak membuat rencana, sehingga kita memilih kita ada di quitters, campers, atau climbers, ini yang sering menguatkan saya juga sih. Siapa tahu bisa untuk sahabat yang lain bahwa tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar. Namun setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Maka ketika kita punya emas yang kecil, mari kita lakukan hal yang kecil itu dengan cinta yang besar. Kita gunakan kekuatan kita yang masih sedikit untuk bisa berkembang lebih luas lagi dan bisa berguna lagi untuk banyak orang dan untuk hidup kita sendiri. Mari kita lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Karena pada dasarnya adalah kerjakan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang kita terjebak dalam situasi kita punya emas, tetapi kita di dalam situasi ini kita nggak bisa berkembang. Saya nggak bisa berkembang di kelas saya nggak bisa berkembang di tempat kerja saya. Karena apa? Mungkin kamu tidak mengerjakan dengan cinta apa yang kamu punya atau tidak kamu cintai apa yang kamu kerjakan. Ini kata-kata umum yang sering kita dapat. Kerjakanlah apa yang kamu cintai dan cintailah apa yang kamu kerjakan. Itu terakhir dari saya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik, tetap berjuang, tetap semangat, going from good to great. Let's be the great person. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik, jadi semakin kuat, semakin baik lagi, sampai kita bisa berkembang lebih jauh lagi dan emas kita ada di mana. Keep in touch with us, Sekolah Santo Yakobus. Terima kasih. Dari saya begitu Ibu Diana. Terima kasih Pak Santo. Sangat menarik sekali topik kita hari ini, di mana kita diingatkan bahwa di dalam diri kita banyak emas-emas yang perlu kita gali, tinggal bagaimana inisiatif dan semangat kita. Beberapa pertanyaan dari sahabat Yakobian sudah saya catat. Saya akan membacakan 3 pertanyaan pertama untuk dibahas di acara ini. Nanti jika ada waktu, saya akan membacakan 3 pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Leri, bagaimana kita bisa menemukan mutiara atau emas di tengah-tengah situasi dan lingkungan tempat kita tinggal yang tidak kondusif? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua dari Bapak Yogi, kita mengetahui kelebihan kekuatan kita sendiri, tetapi sekitar kita tidak mendukung untuk pengembangan diri. Mohon dibantu Pak Santo untuk jawabannya. Lalu yang ketiga dari Bapak Johannes, di sini ada pepatah dikatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pertanyaannya, apakah cukup dengan kemauan saja tak kalah lingkungan atau teman-teman orang sekitar kita tidak turut mendukung untuk itu? Itu pertanyaannya Pak Santo, silakan. Ya, terima kasih Ibu Diana. Nampaknya 3 pertanyaan ini serupa, tapi tak sama. Artinya semuanya menunjukkan bahwa dari Pak Leri dikatakan bahwa dari sahabat Yakobian Leri mengatakan bahwa lingkungannya tidak kondusif, bagaimana kita bisa berkembang. Nah, ketika kita melakukan teknik yang tadi saya berikan, ada Johari Windows, SWOT kita buat, lingkungan itu bagian dari mana? Dari ancaman misalnya. Dari ancaman itu bisa kita antisipasi dengan apa? Dengan kekuatan kita. Kita harus tahu dulu kekuatan kita sebelum kita terjun ke medan perang. Sehingga kita punya persiapan yang matang. Lingkungan yang tidak mendukung itu tidak menjadi alasan untuk kita berkembang. Banyak orang yang mengeluhkan lingkungan kerja nggak mendukung,
lingkungan pergaulan nggak mendukung. Karena apa? Kita tidak tahu kekuatan kita. Sehingga pada saat kita masuk ke medan perang, kalau di film-film perang itu biasanya seorang jenderal akan melakukan pengaturan strategi. Oh, di sini siapkan ini karena lahan di sini banyak ranjau. Masa ya kalau banyak ranjau yang dimajuin pertama pasukan-pasukan yang berani mati misalnya, akan habis pasukan kita. Di lingkungan yang tidak kondusif juga begitu. Energi kita akan habis kalau kita tidak tahu kekuatan kita. Kalau kita tahu kekuatan kita, maka di tempat yang tidak kondusif tersebut, kita bisa tetap berkembang dengan apa? Strategi yang kita atur. Yang saya tekankan sekali lagi adalah kekuatan kita untuk membentuk strategi. So, lingkungan yang tidak kondusif, bagaimana cara mengatasinya? Kenali dulu dirimu, kenali dulu apa kekuatanmu dan tahu kelemahanmu. Maka kamu bisa susun strategi untuk bisa mengatasi lingkungan tersebut. Gitu. Yang berikutnya adalah kekuatan tapi sekitar tidak mendukung, sama seperti tadi. Seperti yang saya katakan bahwa yang terpenting adalah diri kita sendiri dulu. Makanya di sini kan judulnya adalah Finding Your Gold, temukan emasmu. Temukan harta yang berharga dari dirimu. Kalau kamu sibuk mencari harta orang lain, kalau kamu sibuk melihat orang lain, kamu tidak akan bisa berjuang dimanapun. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Pesan-pesan dari Bunda Teresa, lakukan dulu hal yang kecil dengan cinta yang besar. Maka karya kita akan kelihatan oleh banyak orang. Jangan maunya langsung tampil lebih besar dulu, tampil padahal kita belum dibekali oleh apapun. Mungkin orang-orang yang tidak mendukung itu belum bisa melihat. Lalu kita tunjukkan dengan apa? Dengan kerja kita. Kerja kita yang bagaimana? Dengan cinta dan dengan hati. Mungkin kedengarannya seperti apa sih omongannya, tapi percayalah apa yang kita kerjakan dengan hati, apa yang kita kerjakan dari kecil itu dengan cinta yang besar, pasti dampak dan manfaatnya besar. Lalu berikutnya, apakah cukup dengan kemauan aja, tapi lingkungan gak mendukung? Saya sangat setuju dengan ada kemauan, ada jalan. Karena buat saya itu bukan masalah bisa dan tidak bisa. Tapi mau atau tidak. Bisa dan tidak bisa itu adalah alasan dibalik ketidaksanggupan, ketidakmauan. Banyak kok cerita-cerita inspiratif di luar sana yang menunjukkan bahwa ada kemauan, ada jalan. Sebenarnya yang menghalangi kita adalah ketidakmauan kita. Ketidakmauan kita untuk berkembang, ketidakinginan kita untuk bisa menjadi lebih baik karena berbagai alasan. Oh, keluarga saya nggak mampu. Oh, lingkungan saya nggak dukung. Oh, teman-teman saya nggak ada yang bantu. Oh, teman-teman saya selalu menjelek-jelekan saya. Oh, saya dari keluarga yang tidak layak. Oh, keluarga saya hancur berantakan. Tapi banyak di luar sana yang bisa berkembang ketika mereka ada kemauan dan mereka mengenal dirinya. Mereka tahu apa kekuatan mereka. Keluarga saya berantakan adalah kelemahan saya. Bagaimana cara saya mengatasi ini? Dicari kekuatannya. Oh, kekuatan saya ini, dan ini. Maka di mana kemauan ada jalan, saya setuju di sana. Selama kita mau, pasti ada jalan. Kemauan itu saja tidak cukup tanpa adanya strategi yang tadi saya bilang. Saya mau berkembang, Pak saya mau berkembang, saya mau jadi ranking 1. Oke, kalau kamu jadi ranking 1, kita lihat dulu kamu bisanya apa. Disusun deh kelemahannya, kekuatannya, oh ini. Oh yang bisa kamu manfaatkan A, B, C, D, E. Yang kamu bisa gunakan adalah A, yang berikutnya adalah B. Begitu mentok pakai yang E. Maka di sana akan ada jalan. Begitu Ibu Diana, mudah-mudahan dapat membantu apa yang saya berikan. Anto, atas pertanyaan pertama, semoga terjawab atas pertanyaannya. Lalu Pak Santo, ini ada pertanyaan yang kedua. Oh oke. Dari sahabat Yakobian dengan inisial J. Pertanyaannya adalah, apakah emas yang dimaksud di sini sama dengan potensi atau bakat diri kita? Bagi saya, refleksi menjadi sarana untuk menelusuri kemampuan diri dan menentukan cara mewujudkannya. Demikianlah. Yes, saya setuju. Saya rasa itu bukan pernyataan, tapi bukan pertanyaan, tapi pernyataan dan penegasan. Terima kasih atas penegasannya. Dan memang ini adalah, emas ini adalah potensi kita. Di awal saya bilang tadi menggali potensi dengan dua hal, disiplin dan rendah hati. Setelah saya berikan, kalau teman-teman disiplin dan rendah hati, maka akan bisa melakukan berbagai hal yang tadi saya berikan. Maka dengan merefleksikannya, refleksi itu kan menulis. Kita bisa pakai journaling tadi tekniknya, kita tulis, kita refleksikan apa yang kita alami. Maka kita akan menjadi pribadi yang semakin bersinar. Kita akan menjadi emas yang akan semakin mahal harganya dan kita akan semakin berguna untuk lingkungan kita, di sekitar kita. Begitu Ibu Diana. Para sahabat Yakobian, pada akhirnya waktu jugalah yang memisahkan kebersamaan kita. Sebelum penutup,
mungkin dari Pak Santo ada memberikan sesuatu untuk kita bersama. Silakan Pak Santo. Iya, terima kasih Ibu Diana. Pada akhirnya memang waktu yang memisahkan kita, tetapi waktu juga yang akan membuat kita menjadi lebih baik, waktu juga yang akan terus melatih, dan waktu juga yang akan terus membantu kita untuk menemukan emas dalam diri kita. Mari kita sama-sama membuat emas dalam diri kita semakin berkilau, sehingga kita akan semakin bersinar, sehingga sinar kita bisa menerangi banyak orang. Demikian dari saya, dan nanti jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Selasa Sharing dari Sekolah Santo Yakobus di Pusat Bimbingan dan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Demikian dari saya, jangan lupa nanti untuk selalu di subscribe dan di like tuh, agar nanti ada pengumumannya nanti, oh ada nih tampilan ini, tampilan itu, sehingga tidak ketinggalan hal-hal lain yang dapat membantu kita lebih baik. Terima kasih sahabat Yakobian. Terima kasih sudah hadir bersama kami di program Selasa Sharing Pusat Bimbingan Konseling Sekolah Santo Yakobus. Kita bertemu lagi minggu depan dengan topik bahasan menarik lainnya, dengan berbagai narasumber yang pastinya selalu dinanti para sahabat Yakobian. Jangan lupa subscribe dan like channel Sekolah Santo Yakobus. Salam Yakobian, religius, humanis, intelektual, peduli lingkungan, nasionalis. Selamat siang.